JABBK Coffee Corner, podcast eksklusif tentang JABBK dan semua fasilitas berkelas yang dimiliki oleh JABBK. Hari ini kita akan membahas tentang Smart Port, Smart Industry bersama saya, Yulita Tolim. Nah, pada pagi hari ini saya sudah bersama Bapak Ronald Nugroho. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ronald Nugroho ini sebagai Deputy General Manager of Komersial PT Cikarang Inland Port. Nah, beliau ini sudah memiliki pengalaman 22 tahun di bidang logistik, perkapalan, dan industri pelabuhan. Betul ya, Pak? Betul. Sebelum menjabat sebagai Deputy General Manager of Komersial di Cikarang Dry Port, beliau pernah bekerja di berbagai pelayaran internasional dan domestik. Di Cikarang Dry Port, beliau mempelopori pengembangan kegiatan komersial, memimpin dan membentuk tim penjualan dan pemasaran untuk bisnis terminal dry port. Usaha dan kerja kerasnya sejak 2011 berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dry port yang konsisten. Pengalaman dan jaringannya yang luas, kejaksaan penyedia logistik pihak ketiga, dan pengguna telah membantu Cikarang Dry Port membentuk ekosistem logistik yang berkontribusi besar terhadap kelangsungan bisnis dry port. Oke, Pak Ronald Nugroho, mungkin Bapak sudah tahu ya topik dari pada pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu menjelaskan ke pemirsa yang menonton pada podcast hari ini untuk menjelaskan lebih lanjut apa sih Smart Port itu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan lah gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya cukup menarik, Smart Port gitu ya. Apa sih Smart Port gitu ya? Sebenarnya ini ada beberapa pendapat lah gitu ya. Kalau di beberapa Smart Port ini kan sebenarnya juga sudah lama berjalan. Betul. Jadi dari Eropa lah dulu. Kalau saya baca sedikit historikalnya, ceritanya, ini pertama kali digaungkan Smart Port itu di Hamburg gitu ya, di Hamburg di Jerman. Pada saat itu digaungkan Smart Port nih gitu. Smart Port itu bagaimana sih? Jadi kalau dari beberapa literatur yang saya coba baca, Smart Port adalah sebenarnya sistem manajemen kepelabuhan lah gitu ya. Pelabuhan yang didukung oleh informasi teknologi yang mumpuni atau baik, di mana menerapkan sistem interkonektivitas antara logistik gitu ya, dan juga menggunakan energi yang terbarukan, dan pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Jadi terus-menerus kan pasti ada perubahan, perkembangan dan lain sebagainya, sehingga harapannya dengan Smart Port ini ya jauh lebih efisien dan efektif lah. Kira-kira seperti itu. Jadi sedikit juga tambahkan bahwa sebenarnya Smart Port ini kan memang dimulai dari Eropa lah gitu ya, awalnya. Kemudian berkembang sampai ke Indonesia, dan bahkan Asia yang terdekat kita, Singapura lah gitu ya. Itu sudah ya? Betul, Singapura sudah menerapkan juga Smart Port lah gitu. Jadi mereka sudah otomatisasi proses dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih lah gambarnya mengenai Smart. Oke, menurut Pak Ronald sendiri, bagaimana Cikarang Dry Port beradaptasi sepanjang tahun ini dilihat dalam sudut pandangan logistik yang cerdas? Oke, baik. Saya sedikit flashback ya. Kalau kita bicara penerapannya, ini kan di 2 tahun yang lalu masih dalam masa pandemi gitu ya. Jadi pandemi ini kan membuat orang bagaimana caranya kita harus adapt gitu ya, atau beradaptasi supaya ini juga tetap berjalan dan kita harus survive lah gitu. Kuncinya kan tetap survive ya. Nah, kalau survive berarti harus menyesuaikan bagaimana dengan kondisi yang sekarang ada. Jadi pada saat terjadi pandemi gitu ya, terjadi disrupsi secara logistik gitu kan. Disrupsi ini secara global ternyata, nggak cuma di Indonesia, ternyata secara global, mendunia gitu. Di mana kondisi ada kelangkaan kontainer, space-nya juga susah, freight-nya juga mahal gitu kan. Jadi jadi antrian di pelabuhan juga terjadi seperti itu, dan dampaknya atau impact-nya juga di Indonesia pastinya pada saat itu kan di beberapa negara selain juga adanya di blok gitu ya, Indonesia juga terjadi PPKM kan gitu. Nah, PPKM ini mau nggak mau kita bagaimana nih CDP memberikan solusi gitu ya, untuk bagaimana tetap melayani dengan baik
dan juga bisa proper. Berjalan ya Pak. Berjalan dengan Tetap baik. Berjalan gitu. Betul. Dengan baik inilah artinya kita juga menyediakan fasilitas yang tadi terkait 4.0 ya harus mengikuti perkembangan zaman, gitu ya, digitalisasi, ikut memanfaatkan teknologi yang kita punya, yaitu dengan MyCDP contohnya gitu ya. Jadi itu yang kita terapkan untuk bisa membantu customer dalam mempermudah prosesnya di CDP. Itulah kita beradaptasi dengan kondisi yang digital itu tadi dan Jadi tidak untuk kemungkinan pasti akan mengikuti era ini ya Pak, era digital ya. Karena kalau tidak mungkin bisa ketinggalan jauh ya Pak. Betul. Update. Betul. Jadi menurut Pak Ronald sendiri bagaimana penerapan teknologi pintar di smartphone? iya. Oke, baik. Kita bicara teknologi pintar ini sebenarnya tadi saya juga sempat browsing ya di beberapa negara di dunia gitu ya. Terutama kalau port tersibuk nih ya, itu sebenarnya itu di Asia, sebenarnya lebih tepatnya di Shanghai lah gitu. Shanghai China. Jadi itu pelabuhan yang sangat sibuk, bahkan secara volumenya paling tinggi lah gitu ya. Ekspor impornya ya Pak? Karena itu transport lah gitu ya. Jadi transport dari situ, kemudian disusul nomor 2-nya adalah Singapura, which is itu semua ada di Asia. Nah, penerapannya sebenarnya kita dengan kondisi yang ada gitu ya, segala sesuatu kan dipaksa untuk bagaimana membuat lebih mudah itu dengan digital gitu kan. Artinya kita mengikuti zaman dan dengan kondisi yang sekarang sudah digitalisasi tadi, ya kita memanfaatkan teknologi dengan ya otomatisasi. Tentunya di kita sudah menerapkan, kita sedang menuju kepada otomasi gate misalkan. Terus kemudian sekarang sudah ada dengan MyCDP ya yang kita punya, kita sudah menerapkan e-billing. Jadi bayar itu sebenarnya nggak perlu datang ke CDP gitu ya, seperti kayak online shopping aja, kita mau lihat menu, kita pilih, kita bayar, selesai, betul. Terus kemudian juga dengan SPPB misalkan, kalau istilah di kita tuh untuk pengeluaran konten harus SPPB kan gitu, itu juga bisa dilakukan dengan online. Bahkan DO pun yang biasanya mereka lakukan pengambilannya secara fisik dengan kondisi PPKM atau mungkin pengetatan di beberapa waktu lalu kan nggak memungkinkan gitu ya, dan bahkan antriannya cukup panjang kan gitu. Betul, nah itu yang dengan adanya kita sudah terkonek dengan beberapa pelayaran gitu ya, dan data sudah pertukaran data juga sudah elektronik, memudahkan si customer juga, mereka bisa download itu data langsung atau melihat data langsung dengan pakai MyCDP. Jadi nggak perlu datang, mereka ketika sudah melakukan pembayaran dengan kepelayaran, DO itu muncul ke kita, juga tinggal ngambil gitu ya, bisa download di dalam sistem, langsung bisa dipakai gitu untuk pengeluaran. Mempermudah pengeluaran logistik ya Pak? Betul. Pengambilan Betul. kontainer di Betul. transportasi. Ya, jadi pemain logistik juga dimudahkan atau istilahnya dimanjakan lah gitu ya, dan mereka dengan mudah kalau melakukan proses CDP juga jauh lebih cepat lah gitu, karena segala sesuatunya sudah kita bantu dengan teknologi, yaitu dengan MyCDP application. Apalagi sekarang kondisinya pandemik ya Pak. Iya, betul. Era yang baru untuk mengikuti zaman sekarang. Betul, betul. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, dari segi sekarang driver, seberapa efektifkah smartphone dalam penerapan untuk industri 4.0? Oke, kita buka sedikit industri 4.0. Sebenarnya industri 4.0 ini kan lebih pada digitalisasi dan juga Internet of Things gitu ya. Jadi kita memang sebenarnya sebelum masa pandemi itu masuk, di tahun 2018 kan kita sudah menyiapkan MyCDP Apps gitu ya. Betul, ya 2018 kita sudah launching MyCDP Apps ini. Ini sebenarnya dengan kondisi kemarin pada saat terdampak gitu ya, pandemi gitu ya, itu justru malah peningkatan penggunanya luar biasa signifikan. Ya karena kan memang kondisi kita nggak memungkinkan untuk datang gitu kan. Betul, berinteraksi secara langsung. Jadi dalam rangka juga mengurangi itu dan mendukung program pemerintah pada saat itu, ya akhirnya mau nggak mau pengguna menggunakan fasilitas itu untuk berinteraksi dengan kita. Jadi dengan kondisi itu sangat terbantu. Jadi penerapannya pun di kita sudah dengan otomatis gitu ya. Baik tadi kembali pada otomasi gate kita gitu ya, terus prosesnya juga dengan sensor, dengan tapping masuk ke CDP, ya dengan kartu, dengan IC ya betul, di CID atau kartu untuk masuk ke gate-nya CDP, itu sudah sangat terbantu dengan itu. Jadi tidak ada lagi
paper gitu ya, yang mesti perlu di-provide. Jadi cukup dengan nge-tap aja data sudah langsung muncul gitu. Jadi sangat cepat, sangat efektif, dan membuat si customer juga bisa memprediksi berapa lama sih yang diperlukan waktu untuk bisa masuk dari CDP sampai keluar CDP itu bisa diprediksi lah gitu. Betul, jadi service levelnya pun juga sudah kita sampaikan, service kita standarnya adalah sekian waktu gitu ya. Dipantau di web tersebut. Betul. Jadi mereka sudah bisa tahu pada saat masuk dan keluar itu sudah sesuai dengan standar pelayanan kita. Jadi itu yang mereka harapkan, dan artinya mereka bisa pantau. Jadi artinya mereka bisa kontrol dengan baik, oh butuh waktu sekian menit atau 1 jam gitu misalkan untuk bisa proses dan sampai deliver ke warehouse mereka. Yang paling penting kan itu sebenarnya, mereka butuh kepastian secara waktu kan gitu. Itu yang diharapkan. Jadi kalau dari 2018 itu sudah 3 tahun ya Pak? Ya betul, Ya? sekitar 3 tahun itu berjalan, betul. Ya, berarti sudah maju sekali ya. Otomatis sangat mempermudah pihak-pihak logistik dan provider di lingkungan sini ya Pak? Betul, cukup membantu. Oke, untuk selanjutnya bagaimana pengaruh terhadap bisnis industri khususnya di Tenan Jababeka Pak? Wah, ini bicara Tenan Jababeka, saya bilang ini kan smart people, smart Tenan Jababeka nih. Betul. Jadi yang memilih industri di Jababeka menurut saya adalah tempat yang tepat. Kenapa tepat? Karena secara infrastruktur sudah sangat baik, fasilitas pendukung juga cukup baik, semua lengkap lah gitu ya. Jadi tinggal kan faktor pelengkapnya tambahin lagi dengan adanya dry port yang menjadi faktor pelengkap. Artinya mungkin kalau ditanya di industri mana yang ada dry portnya, ya hanya cuma di Jababeka. Nah ini yang menunjang menurut saya, karena industri kan pasti juga butuh supply chain lah gitu ya. Nah, logistiknya juga pasti ada. Nah, di sini fungsi atau peranan kita juga membantu industri tadi dalam rangka menekan logistik cost mereka. Supaya apa? Daya saing mereka untuk menjual produk yang mereka hasilkan di dalam industri jadi lebih kompetitif di tingkat internasional. Yang itu yang kita harapkan, dan kita membantu juga dalam rangka pemerintah untuk mendukung peran serta dalam rangka menekan logistik cost lah gitu di Indonesia. Itulah menurut saya, jadi sangat tepat sekali memilih Jababeka sebagai tempat industri lah gitu. Jadi istilahnya kawasan industri yang sudah memiliki fasilitas, apalagi untuk tenan-tenan yang memiliki kegiatan ekspor dan impor. Betul. Itu memang sudah bagus ya berarti ya betul, Pak? Betul, sudah, betul. ada fasilitas ya Pak? Iya. Jauh-jauh ke Tanjung Priok ya Pak? Betul, betul. Mungkin kalau saya sendiri nih Pak, melihat dari customer-customer yang di Jababeka, tenan-tenan Jababeka, mungkin masih ada sih Pak beberapa yang belum mengetahui cara Jababeka itu, Cikarang Airport itu bagaimana kegiatannya sampai ke Tanjung Priok itu loh Pak, maksudnya bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke. Ya, jadi gini, ekspor impor di CDP sekarang kan sudah ada opsi lainnya selain juga dengan tracking yang sekarang sudah berjalan, ada opsi kereta api. Nah, kereta api ini kan memang managed delivery, kan waktunya sudah ada pasti, jamnya tuh udah pasti. Jadi kalau ibarat kita naik kereta tuh sudah ada jadwalnya. Bedanya kalau tracking itu at any time, kita butuh kapan, mereka siap. Nah kalau kereta api sudah ada waktunya tuh, jadi window-nya sudah ada lah gitu. Jadi kalau di CDP itu misalkan window-nya pagi jam 6 gitu ya, itu kereta masuk di CDP, terus mereka bongkar, kita isi dengan ekspor jalan ke Tanjung Priok, berangkat jam 9, betul, baik kereta api. Itu juga kapasitasnya juga menurut saya sangat cukup ya, ada 30 gerbong, jadi kapasitasnya 60 tius dalam satu kali waktu perjalanan. Jadi bisa dibayangkan ya, yang dilakukan mengurangi karbon. Nah itu kan betul gitu. Jadi mengurangi juga kepadatan. Bisa dibayangkan kalau semua katakanlah industri menggunakan truk gitu ya. Kalau di sini ada sekitar misalkan let's say 1000 aja industri, itu mereka ekspor semua. Dan hari ekspor nasional itu biasanya di weekend, di hari Sabtu, Minggu gitu. Mereka jalan semua keluar, kan jalan di tol itu kan akan sangat padat gitu ya. Artinya emisi juga jadi terganggu gitu kan. Kepadatan kita yang mau juga jalan-jalan juga jadi macet gitu kan. Banyaklah impact-nya. Nah ini yang kita berikan solusi dalam rangka juga satu efisiensi secara tadi cost dan juga waktunya, sehingga itulah yang diharapkan oleh pelaku industri terutama untuk bisa bagaimana meningkatkan produktivitas dengan kita dukung dengan logistik cost yang lebih kompetitif di CDP. Jadi bisa dapat disimpulkan untuk Cikarang Airport ini satu
satu-satunya ya Pak yang memang Ya. di Jababeka sendiri ya Pak. Betul, betul. Dan fasilitas ini itu membantu sekali para logistik untuk melakukan kegiatan ekspor impornya ya, betul ya Pak ya. Betul. Karena biasanya terjadi penumpukan dengan melalui Cikarang Dry Port ini tidak ada penumpukan lagi ya Pak. Istilahnya Ya. mengurangi lah Pak. Mengurangi ya, jauh lebih baik lah Lebih gitu baik aja. seperti itu. Baik. Mungkin Pak Ronald sudah ada tambahan lagi mungkin untuk penjelasan pada pagi hari ini podcast. Oke, jadi intinya tadi kita bicara smart port ya. Tujuan daripada smart port itu sebenarnya adalah bagaimana secara logistik cost-nya juga jadi lebih kompetitif ya, bisa bersaing gitu. Jadi bagaimana secara operasional juga lebih efektif gitu ya. Itu kan goal-nya. Jadi sehingga kita melayani pengguna jasa CDP juga akan lebih cost-nya akan lebih menarik gitu kan, dan bisa bersaing gitu di dunia internasional. Jadi ya kenapa enggak kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Jababeka ini ya, cukup baik menurut saya. Itu aja sih dari saya. Oke Pak Ronald, ternyata kita sudah mencapai di penghujung acara pada hari ini. Mungkin teman-teman semuanya yang menyaksikan pada podcast pagi hari ini bisa menanyakan lebih lanjut apabila ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Ronald. Boleh, silakan. Boleh. Instagram juga ada. Boleh, silakan. Terima kasih telah menyaksikan acara Jababeka Coffee Corner pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Jababeka Coffee Corner selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Ya, stay safe and healthy semuanya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi.